Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tiar Cubai. Kali ini kita akan membahas tentang gaya-gaya dan percepatan yang bekerja pada benda yang diletakkan di atas bidang miring. Baiklah, seperti pada gambar, teman-teman sudah melihatnya. Baik, di sini pertama yang diketahui adalah apabila benda diletakkan atau bersinggungan dengan suatu alas, maka di situ akan bekerja gaya normal yang diberikan oleh alat tersebut. Ini ya, gaya normal ini maksudnya. Dan apabila benda diletakkan di suatu alat itu, maka akan ada yang namanya gaya berat, di mana gaya berat ini yaitu massa dikali percepatan gravitasi bumi. Oke, tetapi pada gambar ini perlu kita proyeksikan gaya-gaya yang bekerja. Apa saja gaya-gaya yang bekerja, maka akan kita gambarkan ulang. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Ini adalah X dan ini sumbu X, ini sumbu Y. Seperti yang ini ya. Maka di sini itu adalah gaya normalnya. Sedangkan di sini adalah W. Ini ya, sama ya. Maka di sini adalah W. Di sini adalah Wx karena terhadap sumbu X, dan ini adalah Wy karena W terhadap sumbu Y. Maka pertanyaannya, di manakah sudutnya? Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pada gambar ini W ini bisa kita katakan bidang miring ini. Bidang miring ini ya, itu adalah W yang ini. Oke, jadi bidang miring ini dihubungkan, ujung bidang miring dengan bidang datar ini dihubungkan oleh suatu sudut. Maka ini bidang miring, ujungnya ini adalah sudutnya, sudut antara bidang miring dan bidang datar ini. Maka ini kita katakan sudutnya adalah ini. Benar ya teman-teman, ini adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Sama halnya di sini, ini membentuk 90 derajat. Oke teman-teman, atau bisa kita gambarkan seperti ini, karena kita sudah ketahui sudutnya di sini, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah alfa, bidang miring ini adalah W ya. Ini adalah W, adalah W, sedangkan di sini adalah WY. Ini ya, WY karena kan sudut 90-nya di sini. Nah, sedangkan ini adalah WX ini ya. Ini adalah WX, maka di sini adalah WX. Oke. Sekarang kita akan membuktikan ini. Apa itu WX sebenarnya? Wx dan Wy. Pertanyaannya, Wx dan Wy adalah apa persamaannya? Maka pertama, sin itu sin alfa ya. Sin adalah depan per miring. Ini depan, ini miring, ini alas atau samping ya. Depan per miring, berarti Wx per W, Wx per W. Maka Wx ini alfa ya misalnya. Maka Wx adalah, yang ditanya adalah Wx, maka Wx itu sama dengan W sin alfa. Sedangkan cos alfa yaitu samping atau alas per miring. Maka Wy per W itu, maka Wy-nya adalah W cos alfa. Oke, untuk Wx dan Wy sudah kita ketahui, atau bisa kita gambarkan di sini. Bisa kita gambarkan
ini adalah Wx, ini adalah Wy. Gitu ya teman-teman, jelas ya, bisa kelihatan Wx dan Wy. Sedangkan N, gaya normal pada dasarnya itu karena gaya normal ini berada pada sumbu Y, maka apabila benda ini bergerak, itu tidak akan mempengaruhi pergerakan pada sumbu Y ya, karena bendanya hanya bergerak pada sumbu X. Sehingga hukum Newton 1 itu persamaannya sigma F sama dengan 0. Karena di sini yang kita mau cari pada sumbu Y, maka sigma F Y sama dengan 0. Di mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu N dan Wy. Karena dia berada di koordinat yang berbeda, maka yang N ini plus, sedangkan Wy ini minus. Plus dan minus. Maka N ini harus dikurang Wy. Ini Wy ya. N ini dikurang Wy. Ini konsep aja teman-teman. Ini dikurang Wy sama dengan 0. Maka N sama dengan Wy. Wy itu apa? Wy itu adalah W cos alfa. Oke, untuk Wy sudah kita ketahui. Misalnya ini persamaan 1, persamaan 2, ini adalah persamaan 3. Sudah kita ketahui gaya-gayanya. Nah, sekarang ternyata ada FK. FK itu adalah gaya gesek kinetis, di mana persamaannya koefisien gesekan kinetis atau simbolnya μk dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya sudah kita ketahui, maka ini μk dikali dengan W cos alfa untuk FK. Nah, ini sudah. Ini adalah persamaan 4. Jadi sudah 4 persamaan yang kita peroleh. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 4. Oke, inilah gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Kemudian, apabila benda bergerak pada bidang miring yang kasar karena memiliki koefisien gesekan ya, atau memiliki gaya gesek kinetis, maka ditanya berapakah percepatan benda atau percepatan balok itu selama dia bergerak di bidang yang kasar ini. Berapa percepatan balok? Maka karena ini bergerak pada sumbu X, maka sigma Fx itu sama dengan N dikali A. Ini hukum 2 Newton. Ya. Maka karena dia bergerak kemana teman? Dia bergerak ke sini. Maka yang kita dahulukan adalah Fx. Atau di sini juga, misalnya di sini adalah Fk tadi ya. Karena di sini positif, di sini negatif, maka ini dikurang ini. Maka Wx, gayanya Wx dikurang Fk itu sama dengan N dikali A. Apabila ditanya A, maka A sama dengan Wx dikurang Fk itu dibagi N. Dibagi masanya. Di mana Wx ini adalah pada persamaan 1 yaitu W sin alfa dikurang Fk yaitu μk dikali W cos alfa dibagi dengan N-nya. Gitu ya. Sehingga W ini kan M kali A. Atau W bisa kita keluarin sin alfa kurang μk cos alfa itu dibagi dengan N-nya. Atau W ini M dikali G
alfa kurang mu K cos alfa dikali bagi dengan M. Sehingga percepatannya kita peroleh M ini dicoret, sehingga percepatannya adalah V dikali sin alfa dikurang mu K kali cos alfa. Ya, ini adalah percepatannya, itu untuk persamaan. Oke teman-teman, sampai di sini saja jelas. Ada 5 persamaan, yaitu gaya-gaya yang bekerja dan percepatan balok yang meluncur pada bidang miring yang kasar. Jika teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa bertanya atau langsung saja cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.